Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Fandi dengan NIM 123490012 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang maket pneumatik untuk mengepres kaleng dengan judul Sistem Otomatisasi Mesin Pengepres Kaleng atau Can Crusher berbasis pneumatik. Di sini menggunakan implementasi logika ladder diagram pada PLC Mitsubishi FX1N. Oke, jadi ini merupakan tugas besar mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Tugas besar dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik berupa pembuatan alat dengan menggunakan pneumatik. Di sini saya dengan dua orang lainnya yaitu Omus dan Duiva membuat sebuah mesin pengepres kaleng otomatis dengan menggunakan sensor proximity metal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada latar belakang masalahnya, yaitu yang pertama, konsumsi minuman kaleng yang tinggi menghasilkan limbah aluminium yang masif. Dan yang kedua, kaleng kosong memakan ruang penyimpanan yang besar atau high volume atau low weight. Maka kami mencanangkan ide untuk membuat alat pengepres kaleng ini agar penyimpanan kaleng itu lebih mudah dan tidak memakan terlalu banyak tempat. Dan ini sekaligus sebagai langkah awal untuk sebagai mesin daur ulang dari kaleng-kaleng minuman yang terbuang. Oke, tujuannya itu adalah reduksi volume, yaitu pengepres dapat mengurangi ukuran kaleng hingga 70-80% dari bentuk aslinya. Efisiensi logistik, yaitu memudahkan penyimpanan, pengemasan, dan mengurangi biaya transportasi menuju sentra daur ulang. Oke, lanjut. Di sini nilai daur ulang aluminium. Aluminium dapat didaur ulang 100% berulang kali tanpa penurunan kualitas. Mendaur ulang satu kaleng menghemat energi setara dengan menyalakan TV selama 3 jam dibanding memproduksi aluminium baru. Dan di sini solusi otomatisasinya itu menghentikan metode injak manual yang melelahkan dan beresiko cedera atau tergores dan terpeleset. Yang kedua, meningkatkan kecepatan proses pengumpulan limbah. Oke, di sini software yang digunakan itu adalah GXWorks 2. Fungsinya itu software engineering untuk pemrograman PLC seri FX, Q, dan L dari Mitsubishi. Jadi di sini kami menggunakan GXWorks sebagai untuk pembuatan program ladder PLC-nya dari PLC FX1N. Jadi fitur utamanya itu adalah pemrograman ladder diagram atau LD, simulasi sistem tanpa hardware fisik. Jadi sebelum kita mengimplementasikan ke maketnya, itu langsung ke silinder pneumatiknya, kita bisa mensimulasikannya dulu pada savefor ini untuk memastikan sistem itu benar agar tidak terjadi kerusakan pada pneumatik yang digunakan atau maket yang telah kami buat. Terus monitoring status input dan output secara real time. Jadi software ini bisa digunakan untuk memonitoring status input output secara real time dari si pneumatik silindernya. Yang terakhir itu digunakan untuk merancang logika, simulasi timer, dan upload program ke PLC-nya. Nah, di sini kami menggunakan PLC Mitsubishi FX1N. Tipenya itu Compact PLC. PLC itu adalah kepanjangannya Programmable Logic Controller. FX1N ini cocok untuk kontrol sekuensial skala kecil hingga menengah. Memiliki kecepatan pemrosesan yang tinggi, built-in positioning function yaitu built-in positioning function, yaitu cocok untuk kontrol servo atau stepper, meski di sini kita pakai pneumatik. Input dan output yang cukup untuk sistem sederhana seperti pengepres kaleng ini. Oke. Nah, di sini ada desain alatnya. Di sini kami menggunakan
kayu sebagai body untuk peletakan si kaleng, terus kedua buah pneumatiknya. Di sini kami menggunakan dua buah pneumatik, yaitu pneumatik yang kecil dengan ukuran, saya lupa ukurannya berapa, tapi untuk pneumatik yang besar itu ukurannya itu dengan diameter 40 dan panjang 30. Yang kecil itu kalau nggak salah panjangnya itu 15 cm, yang besar 30 cm. Oke, jadi di sini kami merancang desainnya itu menggunakan Fusion 360 sebelum kami membuat alatnya, agar kami mendapat bayangan bagaimana bentuk alat yang akan dibuat nanti. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan di sini dan di bagian bawahnya itu adalah tempat untuk meletakkan dari si valve-nya. Valve yang akan dihubungkan ke sistem kelistrikan dan yang mengontrol keluar masuk angin ke arah silindernya. Oke, seperti itu kurang lebih tentang maket desain alatnya. Oke, di sini aja penjelasan tentang desain mekanik dan maket dari alatnya. Yang pertama itu untuk konstruksi rangkanya menggunakan material kayu sebagai base atau dinding penahan. Desain berbentuk L-shape dengan hopper atau luncuran miring yang memanfaatkan gravitasi atau gravity feed agar kaleng masuk otomatis ke antrean. Jadi sistem maketnya ini menggunakan berbentuk L-shape dengan hopper yang miring, hopper miring yang memanfaatkan gravitasi. Jadi kaleng itu ketika silinder kecil itu mendorong kaleng ke tempat pengepres, maka kaleng yang di atasnya itu akan meluncur ke bawah. Jadi sengaja dibuat miring agar ya memanfaatkan sistem gravitasi agar si kaleng itu kembali mengantai ke silinder silinder kecilnya. Nah, di sini mekanisme penggerak atau feeder, yaitu silinder kecil atau Y1 di sisi samping berfungsi memisahkan satu kaleng dari antrean dan mendorongnya ke crushing chamber atau ruang press. Dan yang kedua, crusher atau pengepres. Silinder besar yaitu Y0 berfungsi untuk menekan kaleng ke arah dinding penahan hingga pipih. Nah, kapasitasnya itu didesain untuk menampung beberapa kaleng sekaligus dalam antrean. Seperti yang terlihat pada gambar, itu 2-3 kaleng. Oke. Nah, di sini kami menggunakan pneumatik. Pneumatik itu merupakan cabang teknik yang memanfaatkan gas bertekanan atau udara kompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Keunggulan dari pneumatik untuk end crusher ini, untuk pengepres kaleng ini, yaitu yang pertama, kekuatan atau force. Udara bertekanan mampu menghasilkan gaya dorong hentak yang kuat, sangat cocok untuk melipat logam kaleng dibandingkan motor listrik biasa. Yang kedua, kecepatan. Respon silinder pneumatik sangat cepat, yaitu maju mundurnya instan. Nah, pada maket ini diatur maju mundurnya itu dengan delay 1 detik. Nah, yang ketiga, keberhasilan dan keamanan. Tidak menggunakan oli cair seperti hidrolik, sehingga lebih bersih dan aman jika terjadi beban berlebih. Tidak akan membakar si motor. Seperti pada hidrolik kan, kalau hidrolik itu tentunya lebih ribet dan dia implementasinya tuh lebih rumit dibandingkan menggunakan pneumatik. Yang keempat, sederhana. Konstruksi silinder linear sangat simpel dan perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan hidrolik yang harus mengganti olinya secara berkala. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ladder PLC yang digunakannya. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, kami akan menjelaskan ulang lagi pada video kali ini tentang ladder PLC-nya. Di sini ada fungsi untuk button on off-nya yang diatur oleh kontak X0. Lalu ada kontak X2, itu di situ melambangkan dari si sensor proximity-nya. Lalu ada Y0 dan Y1, itu di sini Y0 itu melambangkan silinder pengepresnya, silinder yang besar, dan Y1 itu melambangkan silinder yang kecil atau silinder yang kecil lah. Oke, lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada penjelasan tentang input dan outputnya. Di sini ada inputnya itu ada 2, yaitu X0 dan X2, dan outputnya itu ada 2 juga, Y0 dan Y1. Inputnya itu yang pertama X0, itu berupa push button dengan fungsi tombol on off system atau toggle. Dan yang kedua ada dan input yang kedua itu X2 dengan
komponennya itu proximity sensor untuk mendeteksi metal dari kaleng minumannya. Fungsinya untuk mendeteksi keberadaan kaleng logam. Ulang-ulang. Dan yang kedua itu ada outputnya. Dilambangkan dengan yang pertama ada Y0, itu solenoid valve A, berfungsi untuk menggerakkan silinder press atau penghancurnya. Yang kedua itu ada output Y1 berupa solenoid valve B untuk menggerakkan silinder feeder atau pendorongnya. Oke, lanjut ke silinder berikutnya. Slide berikutnya. Nah, logika pertama itu berupa start and stop dan pendeteksi yang diatur oleh rung 0 sampai 14. Nah, sistem ini dilengkapi dengan button on off yang diatur oleh kontak X0 menggunakan logika alternator atau flip-flop. Jadi hanya menggunakan satu tombol yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan memori sistem. Di sini output dari X0 itu diatur oleh sistem interlocking. Dapat dilihat pada ladder. Nah, di sini ketika button on off-nya ditekan berupa kontak X0, ketika dia nyala maka dia akan mengaktifkan virtual outputnya M0. Ketika M0 itu aktif maka dia akan mengaktifkan M11. Nah, virtual output M11. Nah, ketika kita menekan kembali X0 itu atau button on off-nya, maka dia akan men-trigger kembali si M0 yang awal. Sebelum itu, nah, ada fitur interlocking-nya. Ketika M11 aktif, maka si M11 ini akan mengaktifkan bagian yang bawah sini, lalu akan ngelock sistemnya walaupun si M0 itu sudah tidak lagi aktif. Nah, namun ketika kita tekan lagi buttonnya untuk meng-off-kan sistem, maka si rangkaian ini, si M11 ini akan mati, dan akan mati, yaitu rangkaiannya terputus yang diakibatkan oleh kita tekan lagi tombolnya sekali lagi. Maka si M0 ini akan aktif lagi dan akan memutus kontak dari si M0 yang ada pada bagian bawah sini. Maka si rangkaian M11 ini untuk menghidupkan dan mematikan sistem itu akan mati karena awalnya NC ketika diberi value atau ya dikasih value lah, maka dia akan ke open, yang tadinya close jadi open dan akan memutus si rangkaiannya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke logika berikutnya, logika 2. Di sini ada mekanisme pendorong atau feeder dari yang diatur oleh rung 44 sampai 51. Nah, aksi awal atau start cycle-nya, begitu timer deteksi selesai, M1 akan aktif dan Y0 atau Y1 yaitu silinder pendorong langsung maju. Durasi dorongnya itu 1 detik. Jadi silinder itu akan mendorong si kaleng lalu mundur lagi dengan durasi 1 detik. Dan pematian otomatis. Jadi setelah 1 detik M6 aktif memutus aliran ke Y1. Jadi silinder pendorong kembali mundur. Kita lihat pada bagian laddernya. Nah, di sini pada ladder kita lihat pada Y1. Nah, di sini Y1 kan. Nah, ketika M1 itu diaktifkan ketika mana ya? Mana sih M1? Nah, M1. Nah, jadi ketika sistem aktif lalu lalu si proximity-nya itu mendeteksi adanya sensor lagi, adanya kaleng minuman, maka dia akan men-trigger T1 itu dengan waktu 5 detik, dan ketika waktu itu selesai dihitung, dia maka akan set M1 ini akan mengaktifkan M1. Nah, ketika M1 aktif, maka silinder Y1 akan dorong, dan begitu juga pada saat yang bersamaan ketika M1 aktif, dia akan men-trigger waktu T5 dengan delay waktu 1 detik. Nah, ketika 1 detik ini selesai, maka si T5 ini akan mengaktifkan kontak M6. Nah, ketika M6 aktif, dia akan memutus rangkaian si Y1, maka Y1 itu akan mundur kembali karena awalnya NC ketika diberi value akan open dan akan memutus rangkaiannya. Oke, lanjut ke logika 3. Di sini ada mekanisme pengepres dan pressure yang diatur oleh rung 28 sampai 42. Oke, di sini interlock waktunya yang diatur oleh T3. Jadi ada jeda 3 detik. Timer T3. Jadi timer T3 itu jedanya 3 detik sejak sistem mulai sebelum press mendorong. Fungsinya menunggu silinder pendorongnya 1
mundur sepenuhnya. Proses press atau Y0 setelah 3 detik, Y0 atau silinder press akan maju dan timer T4 atau K10 press menahan selama 1 detik. Jadi pematian otomatis. Jadi di sini ada pematian otomatisnya. Setelah 1 detik tekan, setelah 1 detik menekan si kaleng, M5 aktif memutus rangkaian Y0 yaitu silinder pressnya sehingga press kembali mundur. Nah, jadi di sini sama seperti silinder pendorong. Jadi silinder ngepres ini hanya akan ngepres 1 detik lalu mundur lagi. Sama halnya dengan silinder pendorong tadi. Yang dapat dilihat pada slider. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini ada Y0. Y0 itu juga akan aktif ketika dengan syarat M1 itu aktif. Nah, M1 itu aktif ketika T1 selesai menghitung timer. T1 itu aktif ketika Y2 aktif. Nah, ketika M1 ini aktif, maka dia Y0 ini belum aktif juga. Dia membutuhkan M4 juga untuk aktif. M4 itu aktif ketika T3 itu selesai menghitung waktunya. T3 itu aktif ketika M1 itu aktif. Nah, M1 itu aktif. Nah, dari T1 ini tadi. Jadi ketika M4 aktif, maka si Y0 ini akan mendorong. Nah, pada saat bersamaan, ketika M4 aktif, maka T4 itu akan aktif dengan waktu 1 detik. Nah, ketika aktif T4-nya, maka M5 itu akan aktif dan memutus si rangkaian Y0-nya. Yang tadinya M5 ini kan NC sama halnya yang kayak tadi. Ketika diberi value dia akan open dan akan memutus rangkaian Y0 itu. Maka dia akan maju selama 1 detik dan mundur lagi. Gitu. Lanjut. Nah, logika 4, reset siklus yang diatur oleh room 16 sampai 22. Timer siklus T2. Jadi di sini diatur oleh timer T2, menghitung durasi total proses di set selama 5 detik. Dan di situ ada instruksi zona reset. Saat T2 selesai maka dia akan mengaktifkan M2. Perintah zona reset M1 M2 mereset semua memori proses. Nah, M2 ini akan mengaktifkan zona reset M1 dan M2. Jadi hasilnya itu sistem kembali ke status standby. Siap menerima input dari sensor X2 untuk kaleng berikutnya. Kita lihat pada laddernya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika M1 aktif, maka dia akan men-trigger pada saat bersamaan. Ketika itu dia akan mengaktifkan T2 dengan delay waktu 5 detik. Nah, ketika T2 selesai menghitungnya, maka dia akan aktif dengan saat M2. M2 ini akan mereset kembali M1 dan M2-nya. Begitu. Nah, di sini bisa kita lihat durasi waktu ngepres ngedorong kaleng itu hanya 5 detik sebelum kurang dari 5 detik lah sebelum si zona reset mereset semua prosesnya. Jadi pada saat bersamaan ketika sistem itu sedang berjalan, nah T2 ini aktif dengan delay waktu 5 detik dan sistem itu sudah selesai menjalankan prosesnya. Jadi dia akan selesai sebelum T2 ini selesai menghitung waktunya gitu. Oke. Lanjut. Saran pengembangan dari sistem ini. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan sensor posisi untuk silindernya. Jadi agar kita tahu silinder itu benar-benar maju atau sudah mundur. Nah, di sini bisa menggunakan sensor limit switch untuk mendeteksi apakah silinder itu sudah maju ataupun mundur. Nah, yang kedua, menambahkan layar HMI atau Human Machine Interface atau LCD sederhana untuk menampilkan status dari berapa banyak jumlah kaleng yang telah dipres atau status silindernya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu deteksi kapasitas bak penampungan. Jadi kita bisa melakukan penambahan sensor untuk mendeteksi kapasitas bak penampungannya itu udah berapa sih, misal tinggal sisa 2 kaleng lagi di bak penampungan, 3 kaleng lagi. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada penambahan mekanisme reject jika terdapat benda bukan kaleng. Nah, misalnya jika diintegrasikan lebih luas sistem ini, misalnya kita menggunakan conveyor. Nah, conveyor itu akan kita menaruh beberapa kaleng di conveyor itu. Nah, kita tidak sengaja menaruh botol plastik atau apa gitu kan. Nah, di situ kita bisa melakukan penambahan sensor. Misalnya kita menggunakan sensor proximity tipe biasa, bukan tipe metal. Nah,
Jadi misalnya ketika sensor proximity biasa tuh mendeteksi kaleng, tapi sensor proximity-nya mendeteksi botol misalnya. Tapi kan sensor proximity biasa tuh gak akan aktif gitu. Nah, yang aktif proximity-nya biasanya aja. Sensor kalengnya gak aktif. Maka pada logika kita bisa menerapkan ketika si proximity biasa aktif namun proximity metal gak aktif, maka kita bisa menyimpulkan itu bukan kaleng minuman. Nah, kita bisa lakukan penambahan silinder untuk mekanisme rejectnya. Jadi silinder 3 itu berfungsi untuk mereject dari benda-benda bukan kalengnya, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian kesimpulan. Di sini sistem berhasil mengintegrasikan controller digital berupa PLC FX1N dengan aktuator fisik berupa pneumatik untuk menjalankan tugas sekuensial yang kompleks. Alat ini terbukti efektif mereduksi volume limbah kaleng, menjawab masalah efisiensi ruang penyimpanan dan transportasi dalam proses daur ulang. Jadi alat ini bisa diterapkan dalam industri daur ulang limbah kaleng minuman. Nah, penerapan logika interlock dan timer pada ladder diagram di GXWorks 2 berhasil mencegah tabrakan antar silinder sehingga menjamin operasional yang presisi. Dan yang terakhir itu mengubah proses manual yang berisiko menjadi proses otomatis yang aman, hands free operation. Jadi ya lepas tangan lah kita. Tapi tetap perlu dipantau, meminimalisir kontak langsung operator dengan mekanisme berbahayanya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada video demonstrasi dari alatnya. Kelek ya. Nah, ini untuk video lebih jelasnya pada saat penilaian demonstrasi alatnya. Oke, kita mulai. Langsung depres. Lalu ada video lainnya. Nah, seperti itulah kurang lebih dari demonstrasi alat pneumatiknya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.